Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah drama dari Jepang yang berjudul 366 Day. Jadi drama ini mengisahkan tentang Yukihira Asuka yang diperankan oleh Alice Hirose yang berusia 28 tahun dan bekerja sebagai resepsionis di sekolah musik. Nah, saat Yukihira mendengar bahwa sekolah menengahnya akan ditutup, dia memutuskan untuk menghadiri reuni sekolah dan di sanalah kemudian dia bertemu dengan Mizuno Haruto yang diperankan oleh Gordon Maeda. Nah, di acara reuni tersebut, untuk pertama kalinya setelah sekian lama dia kembali bertemu dengan Mizuno Haruto yang merupakan laki-laki yang disukainya dari masa lalu. Jadi sejak SMA dia itu sangat menyukai si Haruto, tetapi dia tidak pernah mengungkapkannya. Nah, keduanya ini pun memiliki waktu yang cukup lama untuk akhirnya saling bertukar cerita. Dan dari situlah kemudian mereka mengetahui bahwa mereka memiliki perasaan satu sama lain gitu teman-teman. Nah, Yukihira Asuka ini sangat senang mengetahui fakta tersebut. Akhirnya mereka berdua pun menjalin hubungan asmara. Nah, suatu hari mereka berdua ini sedang janjian gitu mau bertemu di suatu tempat. Nah, dalam perjalanan untuk menemui si Yukihira Asuka ini, kemudian si Mizuno Haruto mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya tidak sadarkan diri gitu teman-teman. Nah, jadi di sini si Haruto ini mengalami koma pasca kecelakaan itu. Jadi ada sebuah pohon dan di situ ada anak kecil. Jadi si Haruto ini mau menolong si anak kecilnya ini yang kemudian si Haruto terluka sangat parah. Nah, jadi ini adalah saudaranya si Haruto dan teman-temannya Haruto ini sangat suportif banget. Mereka selalu ada di sisinya Haruto dan selalu membuat suasana itu menjadi menyenangkan untuk menstimulasi Haruto agar segera siuman gitu. Ini juga teman semasa SMA-nya Haruto, jadi dia itu ada sedikit konflik gitu dengan Haruto. Jadi selama Haruto tidak sadarkan diri, dia itu tidak langsung menjenguknya gitu. Nah, beberapa lama kemudian dia datang menjenguk Haruto sambil menangis terseduh-seduh melihat keadaannya si Haruto. Kemudian dia meminta maaf. Jadi si cowok ini dulunya itu adalah pindahan dari sekolah lain dan di sekolah barunya itu yang menerima dia untuk pertama kalinya dan membantu dia bersosialisasi dengan temannya yang lain itu adalah si Haruto gitu. Nah, di sini si Yukihira Asuka ini setiap hari selalu mendampingi si Haruto, bahkan dia sampai menego di tempat kerjanya itu agar shiftnya itu dikurangi gitu teman-teman. Nah, jadi ini si Haruto ini sudah beberapa bulan di rumah sakit dan rekan-rekannya itu bergantian untuk menjenguk dia. Nah, si Yukihira di sini mencoba untuk membantu pemulihan si Haruto dan ini teman-temannya itu selalu menstimulasi Haruto agar segera siuman gitu teman-teman. Jadi teman-temannya ini juga hampir setiap hari itu mendatangi Haruto dan memberikan support kepada Haruto. Nah, awalnya si orang tua dan keluarganya Haruto ini tidak terlalu senang dengan kehadiran Yukihira karena dia itu merasa kasihan Yukihira datang setiap hari ke rumah sakit tapi tidak ada tanda-tanda Haruto ini akan siuman gitu. Jadi mereka takut itu akan hanya menjadi harapan palsu bagi si Yukihira gitu. Makanya adiknya ini mengatakan bahwa Haruto ini masih belum tahu kapan dia akan siuman, jadi rasanya akan percuma kalau misalnya Yukihira datang setiap hari gitu teman-teman. Nah, akhirnya disinilah kemudian dia mengakui hubungannya dengan Haruto. Jadi awalnya orang tuanya itu hanya tahu kalau mereka berdua ini temenan gitu. Akhirnya dia mengakui kalau hubungan dia itu sudah lebih dari temen dan dia ingin selalu berada di sisinya Haruto sampai dia siuman gitu. Nah, dari sinilah kemudian keluarganya ini menyambut baik Yukihira dan mereka akhirnya saling support satu sama lain gitu teman-teman. Jadi ini adiknya awalnya itu tidak terlalu menyukai kehadiran si Yukihira karena dia merasa kasihan. Si Haruto ini sudah berbulan-bulan tapi belum ada tanda-tanda kemajuan gitu teman-teman. Dia itu sudah melakukan segala macam pengobatan tetapi dokter itu belum memberikan kabar yang positif gitu. Jadi si adiknya itu takut kalau misalnya penantian si Yukihira ini akan sia-sia, tapi Yukihira ini tetap kekeh bahwa dia akan terus berada di sisinya si Haruto gitu teman-teman. Jadi di sini Yukihira itu flashback tentang momen
masa-masa sekolahnya dia dengan Haruto, dimana dia itu menyaksikan Haruto belajar sambil kemudian tertidur, dan sekarang dia juga menyaksikan si Haruto ini tertidur tetapi dalam keadaan yang lain gitu teman-teman. Ini si Yukihira ini merasa sangat sedih dan sangat terpukul dengan keadaan tersebut, tetapi dia tetap memasang wajah yang ceria agar keluarganya si Haruto ini tidak putus asa gitu. Jadi karena si Haruto ini cukup lama komanya, Haruto ini juga memiliki sebuah proyek gitu, dan di sini si teman-temannya ini ingin mewujudkan proyek tersebut. Nah, di sini si Yukihira ini kenal dengan dokter yang bekerja di sana, dan dia meminta agar dokternya ini bisa melakukan yang terbaik untuk si Haruto. Jadi selama si Haruto ini koma, si Haruto ini sering mengalami kejang-kejang gitu teman-teman, dan itu sangat mengkhawatirkan keluarga besarnya, terutama si Yukihira ini. Nah, keadaan tersebut nih bisa dipacu dari alat pernafasannya yang tidak stabil gitu. Jadi dia mengalami kejang-kejang. Nah, di sini si keluarga dan juga si Yukihira ini sangat panik melihat Haruto yang tiba-tiba kejang-kejang. Di sini juga ada beberapa momen flashbacknya Yukihira ketika bersama dengan si Haruto. Jadi Yukihira ini sangat berharap kalau misalnya Haruto ini masih bisa diselamatkan, masih bisa siuman gitu. Karena dia itu sudah menyimpan perasaan sangat lama, dan ketika mereka akhirnya bisa bersatu itu hanya berlangsung sangat sebentar, dan si Haruto ini pun kemudian koma, tidak sadarkan diri. Dokter mengatakan bahwa sangat kecil kemungkinan si Haruto ini akan siuman gitu, karena kepalanya itu terbentur sangat keras dan di situ terdapat pembekuan darah gitu teman-teman. Jadi ini ketika si Haruto pertama kali ditemukan kecelakaan, dia langsung menjalani operasi gitu, dan di sini ada beberapa momen flashbacknya dia dengan si Yukihira. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya si Haruto ini siuman, tapi ketika dia sudah sadar, dia itu mengalami amnesia gitu teman-teman. Bahkan dia tidak mengingat tentang dirinya sendiri. Dan dia tuh sampai di tahap yang frustasi, stres banget, karena dia juga kehilangan kemampuan kognitifnya. Jadi dia tuh seperti anak kecil lagi yang tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain gitu. Bahkan dia masih belajar membaca, belajar cara makan itu dari awal, benar-benar kayak anak kecil. Makanya di sini dia berusaha untuk bunuh diri gitu, tapi digagalkan oleh si Yukihira. Jadi Yukihira ini terus menyemangati si Haruto agar dia tidak patah semangat gitu teman-teman. Nah, dia merasa frustasi karena dia tidak tahu, dia tuh melupakan semuanya, bahkan dia tidak tahu dirinya sendiri ini siapa, dan untuk melakukan sesuatu pun dia masih membutuhkan bantuan orang lain gitu. Jadi dia itu hidup tapi tidak benar-benar merasa hidup gitu. Nah, jadi ini adalah momen ketika dia melakukan terapi, dia melakukan pembelajaran gitu, dan beberapa kali dia itu melakukan kesalahan gitu. Ini juga dia mulai latihan berjalan karena di kaki bagian kanannya itu benar-benar tidak bisa digerakkan gitu teman-teman. Jadi dia tuh benar-benar kembali kayak anak kecil gitu. Di sini si Haruto ini juga merasa bersalah kepada si Yukihira karena dia tuh sudah berada di sisinya Haruto cukup lama, tetapi Haruto tidak bisa memberikan timbal baik kepada si Yukihira gitu. Dan dia sama sekali tidak mengenal keluarganya, bahkan tidak mengenal si Yukihira ini gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.